Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914080003. Saya dari kelas Tadris IPA Fisika A dengan mata kuliah Biofisika, yang mana dosen pengampunya Ibu Nur Hasna MSI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang membran sel. Nah, pokok bahasan dari membran sel ini ada 8, kawan-kawan. Yang pertama, struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Yang kedua, konsep fisika dalam membran sel. Yang ketiga, transport aktif pada membran. Yang keempat, konsep difusi pada membran. Yang kelima, konsep osmosis pada membran. Yang keenam, volume transport melalui membran. Yang ketujuh, konsep transport pada darah. Yang kedelapan atau yang terakhir, kita membahas tentang prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Kita masuk kepada materi yang pertama ya. Materi yang pertama adalah tentang struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Nah, apa sih itu membran sel? Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, yaitu berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, kecuali pada sel tumbuhan, yang mana bagian luarnya masih terdapat dinding sel yang berfungsi untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Grotel dan Grenadel mengemukakan membran berupa struktur yang membatasi, yang mana terdiri dari lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob, atau yang kita sebut yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak. Nah, selain itu, Grotel dan Grenadel mengemukakan gugus polar mengarah kepada bagian luar dari bilayer, yang sedangkan gugus hidrofobnya tadi atau rantai asam lemak tadi berada di bagian tengah dari lipid bilayernya. Nah, selain itu, Dawson dan Daniel mengemukakan membran itu merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran, dan juga terdapat pula protein di permukaan luar dan di dalam membran. Selain itu, Singer dan Nicholson mengemukakan membran merupakan model mozaik fluida, yang mana model mozaik fluida ini disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur dari membran sel. Model mozaik fluida ini dikembangkan pada tahun 1972 oleh Singer dan Nicholson, yang memperkenalkan ide baru tentang penyebaran lipid dan protein pada membran. Karena itu, mereka merevolusi ilmu pengetahuan tentang struktur membran. Model ini atau model mozaik fluida ini memecahkan dasar baru dengan sasaran yang meyakinkan bahwa protein terpancang secara langsung pada membran bilayernya. Matrik fosfolipid ini terdiri dari 2 lapisan yang di dalamnya terdapat 2 protein, yaitu protein perifer yang dapat bereaksi dan dapat juga larut pada air atau disebut dengan polar. Dan yang kedua, protein integral, yaitu yang berikatan namun sukar larut dalam air atau non-polar. Nah, penyusun dari membran sel ini terdiri dari yang pertama lipid. Membran sel terdiri dari 3 kelas lipid, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Ini kita bahas satu-satu ya kawan-kawan. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel, tetapi sebagian besar fosfolipid itu paling berlimpah jumlahnya. Terdapat 3 tipe lipid. Yang pertama, fosfolipid. Molekul fosfolipid terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor, yang mana bagian kepala ini memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekornya ini tidak memiliki muatan. Pada bagian kepala, karena
memiliki muatan, ia bersifat hidrofilik atau larut dalam air. Sedangkan pada bagian ekornya bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Namun, pada bagian ekor ini bersifat hidrofilik atau tidak larut dalam air. Jadi, fosfolipid ini digolongkan sebagai amfipatik. Nah, jenis yang kedua adalah kolesterol. Kolesterol ini banyak terdapat pada membran sel hewan atau sekitar 50% dari molekul lipidnya. Membran sel pada tumbuhan dan semua sel bakteri tidak memiliki kolesterol. Kolesterol ini lebih sedikit dibandingkan lipid membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amfipatik, beda dengan fosfolipid tadi. Nah, yang ketiga, glikolipid. Yang mana glikolipid ini merupakan molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi, istilah glikolipid ini biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor. Nah, glikolipid ini dapat diturunkan dari gliserol atau pingonise dan sering dimakan gliserida. Nah, tipe yang kedua tadi, protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Yang mana protein ini berguna untuk dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Nah, setiap membran ini memiliki kandungan protein yang berbeda-beda pada tiap spesies dan bergantung pada fungsinya setiap spesies tersebut. Tipe yang ketiga itu ada karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein. Selain itu, terdapat pula pada permukaan sel yang berfungsi untuk interaksi sel dan sekitarnya. Pada sel epitel, glikolipid ini terdapat pada permukaan epikal yang terpapar, yang mana berfungsi untuk melindungi pH rendah dan degradasi atau lipida dalam bentuk glikopida dan glikoprotein. Pada membran plasma tergantung 2-10% karbohidrat. Karbohidrat dalam lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan juga protein. Nah, materi yang ketiga itu konsep fisika dalam membran. Konsep fisika dalam membran ada dua. Yang pertama, transport pasif. Yang kedua, difusi sederhana. Yang ketiga, difusi terfasilitasi. Yang keempat, osmosis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan pergerakannya senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Nah, pada transport aktif ini diperlukannya energi terutama yang bersumber pada adenosi trifosfat atau ATP. Salah satu contoh dari transport aktif ini adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Konsep fisika yang kedua, difusi sederhana. Difusi sederhana ini berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran yang mana menuruni gradien konsentrasi dan tanpa memerlukan protein pembawa. Sebagai contohnya adalah perpindahan molekul oksigen dari alveolus menuju kapiler. Nah, konsep fisika dalam membran yang ketiga adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel yang menuruni gradien konsentrasi memerlukan protein pembawa. Yang mana peran dari protein pembawa ini adalah untuk mempermudah transport molekul-molekul hidrofilik dan elektrolit melintasi membran sel yang cenderung bersifat impermeabel terhadap molekul-molekul tadi. Difusi terfasilitasi ini berlangsung lebih cepat daripada difusi sederhana. Nah, konsep fisika yang terakhir, osmosis. Osmosis sebagian dari
sebagian dari difusi, yang mana merupakan gerakan molekul air melintasi membran sel yang bersifat semi permeabel yang menuruni konsentrasi air atau melawan konsentrasi dari gradien solut. Semi permeabel ini artinya adalah permeabel selektif terhadap molekul-molekul tertentu. Apabila membran sel dapat dilalui oleh molekul air, akan tetapi tidak dapat dilintasi oleh molekul yang terlarut atau solut tadi kita sebut, maka membran sel tadi bersifat semi permeabel. Nah, pada osmosis ini, sebagian molekul air akan berpindah dari larutan yang kurang pekat atau larutan dengan osmosis yang rendah menuju ke larutan yang lebih pekat atau larutan dengan osmolalitas yang tinggi. Nah, materi yang selanjutnya, konsep difusi pada membran. Difusi merupakan proses lewatnya partikel larutan, baik berupa air atau gas, yang melalui membran akibat perbedaannya konsentrasi medium. Pergerakan molekul ini biasanya terjadi dari wilayah yang konsentrasinya tinggi ke wilayah yang konsentrasinya rendah. Nah, difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengemban atau mediator transport, yang mana mediator transport tersebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan juga bahan lain dari luar sel ke dalam sel atau sitoplasma. Nah, difusi dengan media transport ini dilakukan dengan cara mengikat zat terlarut pada media sebelum transport ke dalam sel. Kadang-kadang bergabung juga dengan transport aktif, misalnya pada transport molekul gula yang melewati epitelium usus, Na+ bertindak sebagai pengemban. Nah, ion Na+ ini mengikat afinitas mengemban terhadap glukosa, dan glukosa serta Na+ ini dilepaskan oleh pengemban ketika sudah berada pada permukaan membran bagian dalam. Selanjutnya, ion Na+ ini akan dikeluarkan dari dalam sel melalui proses transport aktif. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah konsep osmosis pada membran. Membran sel tersusun atas dua lapisan lipid atau lipid bilayer yang terlihat melalui microscope elektron. Di antaranya terdapat protein integral dan protein perifer. Nah, molekul lipid ini pada membran bersifat amfipilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik nonpolar pada bagian ekornya. Lipid pada membran sel adalah fosfolipid, yang mana diikuti oleh kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama berperan adalah fosfolgliserin dan sphingomyelin. Nah, osmosis sendiri bisa menyebabkan penurunan volume larutan dengan osmolitas rendah dan peningkatan volume larutan dengan osmolaritas tinggi. Perbedaan volume ini akan menghasilkan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini akan mendorong pula cairan untuk berpindah dari kompartemen B kembali ke kompartemen A. Besarnya tekanan hidrostatis ini lama-kelamaan akan setara dengan besarannya tekanan osmosis di kompartemen B yang menarik air dari kompartemen A, sehingga osmosis tidak akan berlangsung secara terus-terusan. Nah, materi yang selanjutnya, volume transport melalui membran. Membran sel tersusun atas dua lipid atau lipid bilayer yang mana terlihat melalui microscope elektron. Di antaranya molekul lipid ini terdapat protein integral dan protein perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfipilik, yaitu memiliki gugus hidrofobik atau polar, kita sebut dengan polar pada bagian kepala, dan gugus hidrofobik atau kita sebut dengan nonpolar pada bagian ekornya. Nah, lipid utama membran sel adalah fosfolipid yang diikuti oleh kolesterol dan glikolipid. Yang ketujuh, konsep transport pada darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung. Nah, begitu ya. Yang mana berguna untuk memompa darah
agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi dalam keadaan mengembang, volumenya besar namun tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam keserambi kanan kita. Katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, belahan jantung sebelah kiri atau darah dari vena pulmonalis itu disebut dengan darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Nah, materi yang terakhir, prinsip kerja tekanan osmosis pada teknologi. RO atau reverse osmosis komersial pada awalnya dimaksud untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut, yang mana memenuhi kebutuhan air bersih ini di kapal laut yang sedang berlayar namun dalam jangka waktu yang lama. Sistem ini menggunakan pompa yang bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkannya dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali diluncurkan, sistem RO ini menggunakan membran yang cukup tebal serta diperlukannya tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun seiring perkembangan zaman, membran yang semakin pesat terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, sistem RO ini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Nah, selain itu, penggunaan jenis membran yang sangat tipis dan instalasi peralatan yang tidak lagi memerlukan tempat yang luas turut mendukung sistem RO ini menjadi sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian air skala rumah tangga. Nah, itulah prinsip kerja tekanan osmosis pada teknologi yang bisa saya jelaskan. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.